Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Dan ini merupakan video pertama aku di tahun 2025. Nah, untuk video pertama aku ini aku awali dengan video budgeting. Jadi, aku akan buat budgetingnya itu dari periode Januari sampai dengan Februari ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua bisa disimak videonya sampai akhir ya. Sebelumnya di sini aku mau kasih tahu dulu untuk budget yang aku buat kemungkinan akan berbeda setiap bulannya. Kenapa? Karena di sini aku menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan kewajiban yang aku keluarkan. Nah, untuk budget kali ini aku akan buat 3 kategori ya, teman-teman. Jadi di sini untuk kategori yang pertama itu ada pengeluaran wajib. Nah, apa aja sih yang terdiri dari pengeluaran wajib? Jadi biasanya pengeluaran wajib ini yang rutin dan wajib nominalnya kita bayarkan setiap bulan. Contohnya nih seperti ada SPP, terus juga untuk token listrik ataupun paket data dan sebagainya. Jadi nominalnya nanti biasanya akan aku bayar pas tanggal gajian ya, teman-teman. Jadi pas aku terima gaji dari suami itu aku langsung buat rincian seperti yang sekarang aku buat. Dan nanti untuk biaya kewajiban ataupun pengeluaran yang wajib ini akan aku bayar secara transfer. Untuk rincian yang pertama di sini ada SPP sekolah, ini nominalnya 580.000 dan dibayar setiap tanggal 25 melalui aplikasi. Terus untuk iuran ngaji nominalnya 250.000, ada jemputan sekolah juga, di sini nominalnya 350.000 per bulan. Nah, untuk biaya Netflix aku 150.000 per bulan ya, teman-teman. Terus untuk pembelian token listrik di sini biasanya aku langsung beli 500.000. Itu aku isi langsung pas tanggal gajian. Terus juga untuk paket data aku isinya 150.000 itu untuk 2 handphone. Jadi satunya untuk handphone aku 100.000 dan 50.000-nya itu untuk isi paket data handphone anak aku. Terus ada biaya les bahasa Inggris, ini per bulannya sekitar 360.000. Dan untuk Februari nanti, itu tanggal 10 Februari anak aku ada jalan-jalan dari sekolah itu ke Kidzania. Dan untuk biayanya itu dibayarkan untuk bulan Januari ini ya, teman-teman, itu sebesar 350.000. Dan untuk bulan ini aku juga ada biaya untuk laundry itu sebesar 150.000. Jadi di sini untuk pengeluaran wajibnya aku total keseluruhan itu yang harus aku bayar sekitar 2.840.000. Di sini aku mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel aku ataupun yang baru bergabung di channel aku. Aku ucapkan selamat datang. Semoga video aku di sini bisa menjadi manfaat ataupun bisa memberikan sedikit informasi tentang cara mengatur keuangan rumah tangga. Disclaimer juga, di sini aku bukan pakar keuangan ya, teman-teman. Jadi aku di sini cuma ibu rumah tangga biasa yang berusaha semaksimal mungkin untuk ngatur keuangan supaya nggak over budget. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, biasanya aku setiap bulan itu sering banget over budget dan keuangan aku itu berantakan. Kenapa? Karena di sini aku udah punya 2 orang anak. Jadi yang pertama itu udah sekolah, masih kelas 1 SD, dan untuk adiknya juga di sini mau usia 3 tahun dan itu pengeluarannya juga cukup besar ya, teman-teman. Makanya di sini aku berusaha untuk mengatur lagi keuangan supaya lebih teratur lagi. Dan juga setiap bulannya itu aku bisa menyisihkan sedikit uang sebagai tabungan ataupun setidaknya untuk self reward nih buat aku. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, menurut aku penting juga adanya self reward supaya kita juga ngerasa happy ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita udah capek setiap hari ngurusin pekerjaan di rumah, ngurusin anak, suami. Belum lagi kita mikirin kebutuhan pokok nih yang setiap hari itu harganya selalu naik.
Nah, self reward ini menurut aku ngebantu kita untuk bikin suasana hati kita lebih happy, apalagi kalau kebutuhan kita setiap bulan itu nggak over budget dan juga selalu on the track. Lanjut lagi di sini aku akan tulis untuk rincian kebutuhan apa aja sih setiap bulannya yang aku keluarkan. Jadi untuk kategori yang pertama tadi itu pengeluaran wajib ya teman-teman, itu jumlahnya 2.840.000. Nah, untuk kedua di sini aku akan buat rincian untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan ini nominalnya mungkin akan berubah setiap bulan. Kenapa? Aku juga lihat situasi ya teman-teman. Misalkan nih untuk bulan Januari ini aku ada sedikit over budget, berarti untuk di bulan berikutnya nominalnya akan aku tambah. Untuk rincian yang pertama di sini ada belanja sayur mingguan dan aku buat belanja sayurnya itu sebanyak 5 kali ya teman-teman. Jadi untuk 5 minggu itu nominalnya 1.500.000. Berarti setiap minggunya aku buat jatah untuk belanja itu sekitar 300.000. Lanjut lagi, ini untuk pembelian popok sekali pakai buat anak aku yang nomor 2, itu aku buat nominalnya 300.000. Terus juga untuk pembelian susu ini biasanya aku 1 bulan itu cuma 1 kotak ya teman-teman. Dan biasanya 1 kotak itu isinya ada 2 dan biayanya di sini aku buat aja 200.000. Lanjut lagi untuk pengeluaran ataupun kebutuhan beras. Nah, setiap bulannya biasanya aku itu 15 kilo dan aku buat nominalnya di sini 250.000. Terus lanjut lagi untuk biaya galon isi ulang, ini nominalnya 150.000. Kenapa ada biaya isi ulang ya teman-teman? Jadi untuk kebutuhan masak ataupun minum biasanya aku pakai galon isi ulang. Terus juga untuk biaya gas di sini aku buat budgetnya itu 100.000. Terus juga untuk jajan anak di sini biayanya aku buat 500.000. Jadi aku buat per minggunya itu sekitar 100.000. Nah, untuk jajan ini bukan untuk jajan anak aku sekolah ya teman-teman. Jadi karena anak aku itu suka makan roti, terus juga suka makan biskuit, itu aku buat budgetnya aja supaya nggak campur dengan biaya belanja bulanan. Nah, terus juga di sini untuk biaya belanja bulanannya itu aku buat budgetnya sekitar 500.000. Nah, nanti aku mau lihat juga ya teman-teman, kira-kira untuk bulan ini belanja bulanannya itu aku over budget atau enggak. Terus lanjut lagi aku buat rincian kebutuhan untuk protein hewani. Jadi itu juga aku buat budget sendiri ya teman-teman. Itu di luar dari belanja sayur mingguan ataupun belanja bulanan. Nah, di sini untuk rinciannya itu biasanya aku ada pembelian untuk tofu dan juga untuk ayam potong. Nah, masing-masing di sini untuk tofu itu 150.000 dan juga untuk ayam potong itu sekitar 500.000 budgetnya. Jadi untuk protein hewani itu budgetnya sekitar 650.000. Dan di sini aku coba totalin semuanya dari belanja sayur, pembelian popok, susu anak, terus juga untuk beras, galon isi ulang, dan semuanya itu aku totalin jumlahnya sekitar 4.150.000. Jadi balik lagi untuk rincian kebutuhan ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Misalnya nih teman-teman tinggalnya itu di daerah Sumatera ataupun di daerah Jawa, itu pasti berbeda ya teman-teman untuk harga kebutuhan pokoknya. Jadi di sini aku sesuaikan aja dengan tempat tinggal aku. Mungkin bagi teman-teman ada yang ngerasa nominalnya itu terlalu besar. Jadi di sini balik lagi aku menyesuaikan aja dengan tempat tinggal aku. Dan lanjut lagi di sini aku akan coba buat untuk kategori yang ketiga. Yang pertama tadi untuk pengeluaran wajib itu aku bayarnya via transfer. Nominalnya 2.840.000 ya teman-teman. Terus yang kedua tadi untuk rincian kebutuhan itu berupa belanja sayur dan lain-lain, itu nominalnya tadi 4.150.000. Dan ini yang ketiga aku buat kategorinya itu lain-lain. Jadi di sini ada beberapa kategori, aku buat 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama untuk kategori sarapan ataupun jajan. Nah, ini kategorinya aku buat untuk aku dan suami. Biasanya
dalam 1 minggu itu kita ada beberapa hari yang pengen banget beli jajanan buat sarapan. Jadi di sini aku buat budgetnya itu sekitar 300.000. Terus untuk kategori lain-lain ini yang kedua aku buat juga ada dana darurat itu sebesar 200.000. Jadi untuk darurat ini bisa aku pakai misalnya nih tiba-tiba ada undangan ataupun juga ada sumbangan, itu bisa aku pakai ya teman-teman. Terus juga di sini aku buat kategori untuk tabungan. Jadi aku punya 2 rekening. Jadi akan aku pisah untuk tabungan A dan juga untuk tabungan B. Itu untuk nominalnya yang tabungan A aku buat aja 200.000 dan untuk tabungan B itu nominalnya 300.000. Jadi untuk rincian lain-lain ini ataupun kategori yang ketiga itu nominalnya sebesar 1 juta ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman budget yang aku buat untuk periode Januari sampai dengan Februari. Tadi aku buat 3 kategori, yaitu pengeluaran wajib yang aku bayar secara transfer, terus juga ada rincian kebutuhan. Terus yang ketiga tadi aku buat kategorinya itu lain-lain. Dan di sini nominalnya juga aku sesuaikan aja dengan kebutuhan aku. Jadi sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga videonya bisa memberikan manfaat ataupun juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dalam membuat budgeting. Ketemu lagi di video aku selanjutnya ataupun di video tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.